Masih. Halo teman-teman semua, nama saya Patrick Argajus Marojahan, mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara dengan NIM 000000579992. Pada hari ini saya akan menjelaskan analisa teknikal dan analisa fundamental terhadap saham BSD. Pengalaman saya sendiri sebagai investor, saya merupakan investor saham selama 4 tahun dan serta trader forex selama 1 tahun, dan sekarang saya sedang mempelajari tentang investasi untuk cryptocurrency. Oke, pertama kita akan masuk dulu dari analisa fundamental. Kinerja keuangan pada saham BSD sendiri atau Bumi Serpong Damai Tbk sendiri pada tahun 2022, laba bersih BSD ini mencapai 2,4 triliun. Dan pada tahun 2021, laba bersih BSDE mencapai 1,3 triliun. Dari sisi laba bersih ini terdapat peningkatan dari tahun 2021 sampai 2022. Nah, dari pendapatan usaha BSD sendiri, dari tahun 2021 sampai 2022 bisa dibilang meningkat. Pendapatan usaha BSDE mengalami kenaikan di mana pada tahun 2021 pendapatan BSDE mencapai 1,6 triliun rupiah. Dan pada tahun 2022 pendapatan usaha BSDE mencapai 2 triliun rupiah. Ini menandakan bahwa kinerja keuangan BSDE dapat dikatakan memasuki tren positif. Dari variabel ROE dan ROA BSDE sendiri pada tahun 2022, ROE BSDE mencapai 0,40%. Sementara pada tahun 2021, ROE BSDE mencapai angka 3,76%. Ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada ROE BSDE. Dan ROA BSDE sendiri sebesar 3,74%, 3,74% pada tahun 2022, dan 2,19% pada tahun 2021. Peningkatan ROA yang terjadi dari tahun 2021 sampai 2022 ini menandakan bahwa BSDE mampu meningkatkan laba mereka lebih lagi ke tahun-tahun ke depannya. Sekarang kita akan memasuki prospek usaha BSDE sendiri. Prospek usaha BSDE sendiri secara umum masih positif. Kenapa positif? Karena hal ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih menunjukkan tren yang positif. Kedua, peningkatan permintaan properti Indonesia, terutama dari segmen rumah tapak dan apartemen. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah yang masih sangat mendukung perkembangan sektor properti. Selain itu, BSD juga memiliki beberapa proyek yang akan mereka jalankan di tahun depan, yaitu pertama ada pengadaan badan usaha pembangunan, rehabilitasi, pengoperasian, dan pemeliharaan unit air baku, dan unit produksi Sampora Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kertara Harja di Kabupaten Tangerang. Yang kedua, ada proyek pembangunan tol Serpong sampai Balaraja seksi 1B yang menghubungkan Ion Mall dan Legok. Dan yang ketiga, ada pembangunan infrastruktur fase 3 MRT Jakarta dengan rute Cikarang sampai Balaraja. Dan yang terakhir ada pengembangan di segmen residensial, yaitu Hiera, Enchante, Eona, Tanah Kayu, dan Terravia. Dan juga di Grand Wisata Bekasi, antaranya ada Water Terrace, Z Living, dan New Westfield. Dan selanjutnya juga ada di Kota Wisata Cibubur, antaranya ada Fairmont, Front Road, Studio Love. Nah, kesimpulan dari analisa fundamental BSD ini sendiri, BSD menunjukkan kinerja keuangan serta prospek usaha yang baik dan kemungkinan akan perkembangan perusahaan yang lebih besar, namun tetap ada resiko-resikonya, yaitu pertama, perlambatan ekonomi global yang dapat berdampak pada permintaan properti Indonesia. Kedua, ada kenaikan suku bunga yang dapat meningkatkan biaya pendanaan. Dan yang ketiga, ada persaingan yang semakin ketat dari pengembang properti lainnya. Nah, kita akan masuk ke analisa teknikal 1 minggu. Untuk analisa teknikal untuk 1 minggu, di chart ini dapat kita lihat bahwa adanya strong resistance di 1235, ada indikasi overbuy pada harga 1110, dan support terdapat di harga 1000. Nah, sebelumnya BSD ini sudah masuki tren bearish, namun sudah mulai memasuki tren konsolidasi. Eh, dari sini kita bisa melihat bahwa konsolidasinya itu kemungkinan akan menurun ke harga 1035, atau kalau jika tetap berlanjut bisa mencapai sell side liquidity yang kedua ada di 925. Nah, di RSI sendiri uh, ada indikasi bahwa saham BSD ini, candle BSD ini bergerak di luar RSI yang semestinya. Di sini kita sudah dapat melihat adanya lonjakan naik tiba-tiba, namun kemungkinan akan mengalami koreksi dan akan turun kembali. Untuk analisa sekarang kita akan masuk ke analisa 1 bulan. Untuk analisa 1 bulan sendiri, uh,
terdapat strong resistance pada harga 1235 dan juga support di 925. Chart chart sendiri masih menunjukkan ada konsolidasi, dan pada RSI ditunjukkan bahwa harga saham BSDE itu juga menurun dan masih dalam harga wajar. EM, EMA sendiri atau Exponential Moving Average sendiri gagal menyilang dan bergerak menurun, sehingga kemudian harga akan turun ke level 1000, kemudian bergerak ke level 925. Jika bearish trend ini tetap berlanjut, maka kemungkinan harga akan menyentuh 590. Karena kita akan memasuki analisa untuk 6 bulan, terdapat strong resistance di harga 2210 dan juga support di harga 595. Chart masih menunjukkan ada konsolidasi pada analisa ini, dan RSI menunjukkan bahwa harga saat ini masih harga wajar. Terdapat buy side liquidity di harga 1930 dan tren harga adalah downtrend. Kemudian kemungkinan harga akan turun terlebih dahulu ke 925 lalu naik menuju harga 1930. Sekarang kita akan memasuki analisa untuk 1 tahun. Untuk analisa 1 tahun kita dapat melihat adanya strong resistance di 2230 dan support di 625. RSI sendiri menunjukkan bahwa harga saat ini masih harga wajar dan terdapat buy side liquidity pada harga 1930. Tren harga sendiri adalah downtrend dan RSI juga menunjukkan adanya pergerakan harga turun ke bawah. Kemudian kemungkinan harga akan turun terlebih dahulu ke harga 925 lalu naik menuju harga 1930 atau turun menuju harga 625. Sekarang kita segitu saja dari saya. Uh, Sekian adalah analisa fundamental dan teknikal dari perusahaan BSD sendiri. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Saya akan berbicara tentang analisis paham properti. Salam kenal semuanya, saya Ahmad Syaroni. Saya adalah seorang trader saham selama 5 tahun dan trader forex selama 2 tahun. Nah, dari saham properti, saya memilih untuk ke 1 tahun ke depannya, saya memilih saham Diot. Kenapa sih saya memilih saham Diot? Karena menurut saya dalam segi fundamental, itu menunjukkan prestasi yang sangat memuaskan perusahaannya. Yaitu kita bisa tahu bahwa kenaikannya itu sampai 207% mencapai 2,2 triliun, dan kita tahu bahwa laba bersih deal juga menyatakan pertumbuhan yang sangat pesat menembus angka 602 miliar yang mewakili kenaikan 319% dari kuartal kedua tahun 2022. Itu sangat banyak ya Bapak Ibu. Jadi itu merupakan salah satu yang kuat untuk fundamentalnya. Dan kita tahu bahwa rasio hutang terhadap ekuitas yaitu DIR itu berada di bawah 1, yaitu tepatnya 0,95 kali, dan menandakan bahwa dia itu memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban utangnya. Jadi gak bakal mungkin bangkrut lah Bapak Ibu. Nah, harga DIOT ini mencapai 189 dan kita tahu bahwa nilai PBV-nya itu seharusnya itu bisa mencapai 475 dan PBV sekarang sebesar 0,4. Jadi bisa dibilang saham ini secara fundamental tuh under value atau terdiskon. Nah, untuk teknikal saham yield, kita bisa mengetahui bahwa ada support nih. Sekarang harganya kan 189, di bawahnya itu ada support di sekitar 185. Dia mungkin akan ranging di arah 187, 185, dan akan naik ke atas ke arah resistennya. Kira-kira itu resistennya itu di 200 sampai 204 Bapak Ibu. Yaitu kita jangan lupa untuk menarik Fibo. Nah, jadi Fibo-nya itu udah pas banget Bapak Ibu bahwa 0,786 ini tuh sebagai support dan resistannya itu di sekitar 200 sampai 204. Nah, untuk teknikal 1 bulannya kita bisa mengetahui bahwa nanti setelah mencapai resist 200 sampai 204 tersebut akan mengalami penurunan sedikit lalu naik lagi, penurunan sedikit naik lagi, penurunan sedikit naik lagi, yaitu dari support Fibo-nya yaitu 0,618 yaitu di angka 196 dan sampai 204 itu akan mengalami sideways selalu akan breakout ke atas. Semoga ya Bapak Ibu ke arah support kuatnya kita bisa lihat bahwa di sini di resistennya sudah saya jelaskan di Fibonacci di 0,382 atau resistennya itu di 226. 226 itu akan mengalami kayak breakout atau false breakout sedikit. Nah, untuk 6 bulannya dari tadi breakout-nya tadi itu akan mengalami kayak semacam sideways sedikit
di antara Fibonacci 0,382 sampai 0,236. Nah, tetapi sebelum untuk mencapai breakout tersebut, menurut saya itu pasti bakal turun dulu. Ke arah mana? Ke arah resisten tadi yang di bawah. Nah, dia akan mengalami ke support dulu, kira-kira itu di harga 226-an itu, lalu akan naik sedikit untuk menjebol resist pertamanya, dan di situ akan menjadi pola cup and handle nih Bapak Ibu, dan lalu itu langsung breakout ke atas ke Fibonacci arah nol. Nah itu udah pasti udah cuan buber ya Bapak Ibu ya. Nah untuk 1 tahun ya nggak terlalu signifikan untuk naik banyak. Tetapi di sini kita bisa lihat ada resisten kuatnya, pasti di situ bakal mengalami sideways, dan support sideways itu ada di Fibonacci 0, dan itu karena mungkin menurut saya agak lama atau mungkin agak turun dulu ke Fibonacci 0,236. Tapi kalau bisa, kalau misalkan kita lihat bahwa negara ini baik, suku bunganya turun, ekonomi membaik, dan perusahaan-perusahaan properti pasti bakal naik, ya menurut saya pasti bakal breakout ke resisten kedua, yaitu di Fibonacci minus 0,272. Itu di sekitar 236, 336, 336. Mungkin itu udah bener-bener cuan banget Bapak Ibu. Mungkin jadi menurut saya untuk fundamental dan teknikal ini sangat bagus. Hope you like it. Thank you.